1859, Geelong, Australia Selatan. Seorang pria keturunan Inggris melepaskan 24 ekor kelinci yang diimpor dari Eropa di lahannya sendiri. Ia melakukannya untuk menikmati berburu, sekadar hiburan. Namun kelinci-kelinci itu lolos dan berkembang biak. Hanya dalam beberapa tahun, wilayah Tenggara Australia dipenuhi dengan jutaan kelinci. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, bergerak lebih dari 100 km per tahun melintasi daratan. Sebagian besar benua jatuh di bawah kekuasaan mereka. Kelinci menjadi tak terkendali. Mereka memakan rumput, tanaman pangan, dan semak-semak lebih cepat daripada alam mampu menumbuhkannya kembali, meninggalkan tanah yang gundul. Ketika makanan habis, hewan ternak kelaparan. Namun karena kelinci ada di mana-mana, para predator justru berkembang pesat dan terus bertambah, menciptakan ancaman yang bahkan lebih besar. Apa yang bermula sebagai hobi seorang pria Inggris segera berubah menjadi darurat nasional Australia. Dan Australia membalas dengan segala cara yang mereka miliki. Mereka menembaki kelinci, mereka meracuni mereka, mereka menggasi liang-liangnya, mereka membongkar tanah dengan traktor, mereka membangun pagar raksasa ribuan kilometer panjangnya, berharap ini akan menjadi solusinya. Namun ketika mereka menyadari bahwa semua itu tidak cukup, bahwa jutaan kelinci, menurut perkiraan pada masa itu, pada tahun 1920-an, telah berubah menjadi 10 miliar. Australia pun beralih ke senjata biologis. Inilah kisah nyata sebuah perang yang telah berlangsung lebih dari 160 tahun. Perang yang diperjuangkan Australia dan yang Australia masih terus perjuangkan untuk menahan sang kelinci yang maha kuasa. Kelinci pertama kali dibawa ke Australia pada tahun 1788 bersama armada pertama. Para pemukim Eropa memelihara kelinci di dalam kandang dan terutama menggunakannya sebagai sumber daging. Seiring meluasnya permukiman, para kolonis mulai mengolah lahan dan beternak. Namun mereka segera menghadapi masalah besar. Predator asli Australia, gumbem, dingo, dan reptil besar terus-menerus menyerang ternak mereka. Akibatnya, selama beberapa dekade, para pemukim memburu, meracuni, dan menembaki hewan-hewan tersebut. Pada tahun 1850-an, wilayah luas di Australia Tenggara telah kehilangan hampir seluruh predator utamanya. Pada tahun 1859, ketika Thomas Austin melepaskan 24 ekor kelinci Eropa, kondisi bagi reproduksi mereka nyaris sempurna. Sangat sedikit predator, rumput melimpah, dan musim dingin yang relatif ringan. Kelinci mencapai kematangan seksual hanya dalam usia 3 hingga 4 bulan. Dalam kondisi yang baik, seekor betina dapat hamil hingga 7 atau 8 kali per tahun, dengan setiap masa kehamilan berlangsung sekitar 1 bulan, dan setiap kelahiran menghasilkan 4 hingga 8 anak. Satu betina dapat melahirkan sekitar 50 hingga 60 anak dalam 1 tahun. Sekitar 60 hingga 80% kelinci mati dalam 3 bulan pertama kehidupannya. Namun hal itu nyaris tidak berpengaruh. Karena bahkan dengan tingkat kematian tersebut, hanya 2 ekor kelinci dapat berkembang menjadi sekitar 180 ekor dalam waktu 18 bulan. Dari tanah milik Thomas Austin di Victoria, bencana kelinci pun dimulai. Dalam beberapa tahun saja, kelinci membanjiri negara bagian Victoria dan menyebar ke negara bagian tetangga, Australia Selatan dan New South Wales. Mereka menguasai lahan pertanian, padang penggembalaan, dan seluruh distrik. Pada awalnya, banyak orang Australia merasa senang. Daging berlimpah di pedesaan, bulu menumpuk, kelinci berkembang biak hingga jutaan ekor, sementara para petani menangkap, menguliti, dan mengalengkan dagingnya, lalu mengekspor keduanya, mengubah invasi ini menjadi sumber keuntungan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kelinci menghabisi rumput hingga ke akar. Mereka menghancurkan tanaman petani. Mereka melenyapkan bibit dan semak-semak. Ketika makanan habis, kelinci berpindah, maju hingga 100 km per tahun ke segala arah di mana makanan tersedia. Di atas permukaan tanah, jutaan kelinci memenuhi lanskap. Namun, di bawah tanah, masalahnya jauh lebih parah.
Kelinci menggali liang-liang raksasa, membuat tanah penuh terowongan, panjangnya bisa mencapai ratusan meter dengan puluhan pintu masuk. Mereka melemahkan tanggul rel kereta api, mereka merusak jalan, mereka mendorong infrastruktur menuju kehancuran. Para petani menembaki kelinci siang dan malam, dan pada titik ini, cara itu tidak lagi berhasil. Pemerintah negara bagian kemudian turun tangan dengan menawarkan hadiah perburuan. Seluruh komunitas, ratusan bahkan ribuan pria, berbaris melintasi lahan. Mereka memukul tanah dengan tongkat untuk mengusir kelinci keluar. Para petani menyebarkan racun dengan tangan. Mereka memompa gas ke dalam liang untuk mencekik kelinci dan membanjiri terowongan dengan air untuk menenggelamkannya. Mereka menancapkan jebakan ke tanah hingga puluhan juta jumlahnya. Pemerintah kemudian memerintahkan pemilik lahan untuk menghancurkan liang-liang di lahan mereka atau dikenai denda. Para petani menarik bajak berat dan pisau perobek di belakang traktor. Baja memotong jaringan terowongan, meruntuhkan ruang-ruang bawah tanah, mengubur kelinci hidup-hidup atau mencabik tubuh mereka, terpotong-potong saat mesin melintas berulang kali, menghasilkan pembantaian massal. Dari luar semua ini tampak efektif. Pada kenyataannya, dampaknya hampir tidak berarti. Pada suatu titik, pemerintah menawarkan hadiah yang setara dengan beberapa puluhan miliar rupiah dalam nilai uang saat ini kepada siapapun yang mampu menemukan solusinya. Beberapa usulan terbukti terlalu berbahaya, yang lain ternyata terlalu kejam. Namun, satu gagasan menonjol, sebuah ide yang telah berhasil diterapkan terhadap dingo di Australia Timur beberapa dekade sebelumnya. Pemagaran. Jika membunuh kelinci satu persatu terlalu lambat dan terlalu mahal, bagaimana jika manusia dapat mengurung mereka di zona-zona tertentu, memutus akses mereka dari apa yang membuat mereka tetap hidup? Di beberapa wilayah, para petani mulai memagari bendungan, danau dan lubang air, memutus kelinci dari sumber air minum. Di zona yang terbatas, hasilnya sangat efektif. Kelinci mengalami dehidrasi dan mati. Logikanya sederhana. Jika pemagaran sumber air berhasil dalam skala kecil, apa yang akan terjadi jika diterapkan dalam skala benua? Pada awal 1900-an, kelinci telah menguasai hampir seluruh benua, kecuali Australia Barat. Maka Australia menjawab masalah besar dengan solusi besar, membangun pagar yang sangat panjang. Dengan menggunakan 120 pekerja, 350 ekor unta, lebih dari 200 kuda, dan sekitar 50 keledai untuk mengangkut material melintasi wilayah terpencil, para pekerja membangun pagar yang membentang dari 80 Mile Beach hingga dekat Jardakutap, sepanjang 1.800 km, setinggi sekitar 1,1 meter, dan menembus tanah sedalam 15 cm. Setelah selesai, patroli berjalan menyusuri pagar secara terus-menerus. Untuk sementara waktu, pagar ini memang memperlambat penyebaran kelinci. Terputus dari air dan lahan penggembalaan, banyak yang mati kehausan. Bangkai menumpuk, penyakit menyebar, parasit berkembang. Di zona yang terlalu padat, kelinci mulai saling memakan, yang mati maupun yang sekarat. Namun banyak juga yang melompati pagar, yang lain menggali di bawahnya dan menyeberang ke sisi seberang. Maka Australia membangun pagar kedua, lalu pagar ketiga. Setelah memisahkan benua dengan lebih dari 3.250 km pagar, dengan biaya setara sekitar 500 juta rupiah per kilometer, atau total pengeluaran seluruhnya sekitar 1,7 triliun rupiah, Australia akhirnya menyerah. Pada tahun 1920-an, perkiraan menunjukkan kepadatan kelinci berkisar antara 1.000 hingga 4.000 ekor per kilometer persegi, yang berarti sekitar 7 hingga 10 miliar kelinci di seluruh benua. Sejak titik ini, masalahnya benar-benar tak terkendali. Orang Australia terus menembaki kelinci, meracuni mereka, menggasi liang-liangnya, dan merusak tanah. Para petani menghabiskan kekayaan untuk memagari tanaman mereka hanya demi mempertahankannya. Hal ini berlangsung selama 3 dekade, hingga akhirnya Australia beralih ke sebuah solusi yang akan hampir sepenuhnya memusnahkan kelinci. Pada tahun 1920-an, Australia telah mencoba segalanya. Senjata gagal, racun gagal, pagar gagal. Kelinci berkembang biak lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk membunuhnya.
Maka Australia berhenti berpikir seperti petani atau insinyur dan mulai berpikir seperti ilmuwan. Di dalam lembaga-lembaga penelitian Australia, para ilmuwan mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bukan bagaimana membunuh kelinci, melainkan apa yang sudah membunuh kelinci di alam. Mereka mempelajari wabah pada ternak, virus unggas, ledakan populasi serangga. Mereka tahu bahwa penyakit mampu menghapus seluruh populasi dengan cepat. Jika kelinci merupakan masalah biologis, maka solusinya juga harus bersifat biologis. Sebagian ilmuwan mengusulkan penggunaan bakteri, yang lain mengusulkan parasit. Namun sebagian besar gagasan ditolak, terlalu lambat, terlalu lemah, atau terlalu berbahaya. Australia tidak bisa mengambil risiko menularkan penyakit ke ternak-ternaknya, satwa asli atau manusia. Namun kemudian mereka menemukan sebuah virus yang menarik perhatian mereka. Virus itu berasal dari Amerika Selatan, namanya myxoma. Di Amerika Selatan, kelinci asli membawa myxoma dengan gejala yang relatif ringan. Ketika para ilmuwan Australia menguji virus ini pada kelinci Eropa mereka, hasilnya mengejutkan. Virus tersebut merusak jaringan lunak dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Mata kelinci membengkak hingga tertutup, bibir dan hidungnya menggelembung. Alat kelaminnya membengkak menjadi massa yang meradang. Luka pada kulit pecah lalu membusuk. Setelah beberapa waktu mereka tidak lagi mampu makan atau minum. Infeksi sekunder kemudian mengambil alih. Sebagian besar mati sebelum hari ke-12 akibat dehidrasi dan kegagalan sistemik tubuh. Pada akhir 1930-an hingga 1940-an, para ilmuwan Australia melakukan uji coba terkontrol. Mereka menginfeksi kelompok-kelompok kecil kelinci dan mengamati hasilnya. Dalam beberapa percobaan, hingga 99,8% kelinci mati. Maka pada tahun 1950, Australia melepaskan kelinci yang terinfeksi ke alam liar. Myxomatosis menyebar dengan cepat, dibawa oleh nyamuk dan kutu. Dalam hitungan minggu, penyakit ini melompati jutaan kilometer persegi. Dalam hitungan bulan, ia menyapu seluruh benua. Dalam satu musim saja, hingga 99% populasi kelinci runtuh. Miliaran bangkai menutupi daratan. Dalam beberapa bulan berikutnya, lanskap berubah dengan cepat. Rumput kembali tumbuh, tanaman asli mulai pulih. Para petani melaporkan akhirnya ladang mereka menghijau setelah beberapa dekade. Untuk pertama kalinya dalam hampir satu abad, Australia memimpin. Namun hasil yang ditakuti para ilmuwan segera muncul. Ketika suatu organisme bertahan dari ancaman biologis, seperti kelinci, ia mengembangkan ketahanan terhadap ancaman tersebut, dalam hal ini virus myxoma, dan mewariskan ketahanan itu kepada keturunannya. Sepanjang dekade 1960-an dan 1970-an, populasi kelinci menjadi semakin kebal terhadap myxoma, dengan tingkat kematian turun hingga di bawah 60%. Dari sebagian kecil kelinci yang bertahan hidup, seringkali kurang dari 1%, jumlah mereka kembali meningkat. Dengan kecepatan yang luar biasa, myxoma memperlambat pertumbuhan populasi kelinci, tetapi tidak lagi mampu menghentikannya. Pada tahun 1990-an, jumlah kelinci kembali terancam meningkat hingga miliaran. Maka Australia mengalihkan perhatiannya ke virus kedua, kali ini berasal dari Eropa dan Cina. RHDV, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus. Berbeda dengan myxomatosis, virus ini membunuh jauh lebih cepat. Ia menyebabkan pendarahan internal masif dan kegagalan hati, membunuh sebagian besar kelinci hanya dalam waktu 24 hingga 72 jam. Pada tahun 1996, Australia melepaskan virus ini ke alam liar. Gelombang bangkai kembali menutupi lanskap Australia. Ratusan juta kelinci mati. Di wilayah panas dan kering, populasi kelinci runtuh hingga 90%. Dan sekali lagi, pola yang sama terulang. Beberapa kelinci, terutama di wilayah yang lebih sejuk, bertahan hidup. Kelinci-kelinci ini mengembangkan ketahanan dan populasi mereka dengan cepat pulih kembali. Selama dekade-dekade berikutnya, para peneliti mengidentifikasi varian baru dari myxomatosis dan RHDV. Sebagian berevolusi secara alami, sebagian lainnya sengaja diperkenalkan. Pada tahun 2010-an, RHDV, seperti myxomatosis sebelumnya,
mulai kehilangan efektivitasnya. Kelinci mengembangkan ketahanan yang semakin tinggi terhadap kedua virus tersebut. Australia pun memasuki perlombaan senjata biologis melawan evolusi kelinci itu sendiri, dengan para ilmuwan terus-menerus mengembangkan, mengimpor atau menguji varietas virus baru hanya untuk menjaga jumlah kelinci tetap berada di kisaran ratusan juta, sebelum kembali melonjak ke miliaran. Pada tahun 2015, varian baru, RHDV2, terdeteksi di Australia dan secara tajam menurunkan jumlah kelinci. Pada tahun 2017, sebuah varietas asal Korea yang dikenal sebagai K5, yang telah beredar secara global tetapi belum dominan di Australia, secara sengaja dilepaskan di wilayah Australia yang lebih sejuk, tempat virus-virus sebelumnya terbukti kurang efektif. Setiap kali sebuah virus diperkenalkan, jumlah kelinci turun drastis, dengan setiap wabah bertindak seperti tombol reset. Namun seiring waktu, kelinci yang tersisa beradaptasi, berevolusi, mengembangkan ketahanan, dan kembali dalam jumlah besar. Hari ini, invasi kelinci di Australia tetap menjadi salah satu krisis hama invasif paling merusak dalam sejarah manusia. Ratusan juta ekor masih hidup liar, menyebabkan kerugian pertanian sekitar 2 triliun rupiah setiap tahunnya. Pengendalian biologis kelinci saat ini diperkirakan menghemat Australia sekitar 45 triliun rupiah per tahun dalam bentuk kerusakan yang berhasil dicegah. Perang ini terus berlanjut hingga hari ini, bukan dengan peluru atau pagar, melainkan di laboratorium, sebuah pertarungan berkelanjutan antara campur tangan manusia dan evolusi itu sendiri. Apa yang bermula sebagai hobi seorang pria Inggris, menembaki kelinci telah berubah menjadi salah satu bencana ekologi buatan manusia, paling parah di dunia.